Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami akan memulai ibadah Zoom Family Ministry pada saat sore hari ini. Pimpinlah kami Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu, bahkan juga teman-teman kami yang masih belum hadir, kiranya Engkau menjauhkan segala yang menghalangi mereka. Dari awal pertengahan hingga akhir Engkau pimpin kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan mendengarkan firman-Mu, bincang-bincang kesaksian dan semuanya sampai berakhir nanti Engkau pimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pada saat hari ini.
Tanda pujian buat Tuhan. Betapa dalam kasih-Nya Tuhan bagi kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Darah-Mu tercurah menembus dosa-dosa kami. Betapa dalam kasih Tuhan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau yang tersembunyi sebagai domba pasca bagi kami. Dan tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Tidak dapat memuji menyembah Engkau Tuhan sebagai ucapan syukur kami, sebagai hormat kami, memuliakan Engkau, memberikan hidup kami, melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Pakailah kami Tuhan sebagai alat Yesus. Engkau kami semua, kami tinggikan, kami percaya darah-Mu yang begitu mahal telah tercurah menebus dosa kami. Katakan dalamnya Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau disembah,
Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Haleluya. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan sampai hari ini. Segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami, akan Tuhan memimpin kami, melindungi kami. Ketika kami ada dalam mara bahaya, Engkau menjaga kami. Bahkan ketika kami Tuhan sakit, Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan semua yang sudah hadir dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Tuhan, kami menyadari siapa diri kami Bapa yang hari-hari kami lewati, kami selalu terjatuh dalam dosa-dosa kami, dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, baik terhadap sesama kami manusia, terlebih dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Basuhlah kami, ampuni kami Tuhan. Kami percaya kuasa darah-Mu telah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami percaya ketika kami mengaku dosa kami, Engkau yang setia dan adil telah mengampuni dosa-dosa kami pada saat hari ini Bapa. Kami ingin masuk lebih dalam lagi Tuhan, baik melalui kesaksian dan juga hamba-Mu yang telah Engkau urapi, Engkau persiapkan Ibu Evangelis Christine Kelvin yang dari Prancis Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Kami dapat mendengarkan Engkau berkata-kata, berbicara untuk menegur kami, memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan semuanya hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada hari ini, di balik kemuliaan salib-Mu, yang berdoa syafaat, yang bincang-bincang, bahkan yang doa berkat juga Tuhan. Engkaulah Allah yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat peralatan yang kami pakai, jauhkan dari segala gangguan, jauhkan dari segala kerusakan Tuhan. Bahkan sinyal jaringan yang kami pakai juga Tuhan, kiranya jauhkan dari segala gangguan, kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus membungkus kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan teman-teman kami yang masih ingin masuk dalam Zoom ini Tuhan. Jauhkan segala yang menghalangi mereka agar kami dapat bergabung di dalam Zoom ini menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih dan berkat-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami pertaruhkan ibadah Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Lalu, terima kasih. Silakan buat hamba-hambanya, mungkin ada yang ingin bersaksi. Ya, yang mungkin yang baru pertama kali hadir dari teman-temannya Bu Christine mau berbagi kasih Tuhan melalui kesaksian, boleh silakan. Mungkin Bu Mila atau Bu Jeti. Ibu Pendeta Claudia itu ada kesaksiannya. Silakan Bu Claudia. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih
buat Madam Christine yang boleh untuk mengundang saya, mengajak saya untuk Zoom di pemilih ministry ini. Saya, ya, kalau nama kenalkan, nama saya Claudia Simbolon, punya anak 2. Ya, nah, puji Tuhan saudaraku, memang Ibu Christine bilang Ibu Pendeta, yang pendeta sebenarnya suami. Tetapi ketika dipanggil Tuhan 2019, 6 bulan kemudian udah langsung COVID. Jadi saya mengalami yang begitu dengan keadaan yang berat, baru ditinggal terus lockdown karena COVID. Memang kami pelayanan bersama, kalau mungkin kenal Evangelis Johnny Pardede, yaitu dari tim pembangunan tubuh Kristus. Saya sebagai penjadwalnya beliau untuk mengatur pelayanannya. Nah, puji Tuhan saudaraku, di dalam keadaan yang berat itu, mungkin juga dengan agak pikiran tidak konsen atau bagaimana, saya tahun 2000 yang pas lockdown itu, bulan Juli saya kena COVID-19 saudaraku. Kalau ada sampai saat ini juga oleh karena kemurahan Tuhan. Karena saya lihat waktu itu saat yang baru gencar-gencarnya, kalau saudara tahu di berita, mungkin di YouTube, dari teman-teman WhatsApp dikirim bahwa waktu itu di Bekasi rumah sakit sampai tidak tertampung, bahkan ada yang di mobil-mobil box begitu. Nah, akhirnya saya putuskan saya untuk di rumah saja, ya, walaupun dengan keadaan yang sangat sulit, dengan usia, dengan sesak, ya, yang utama juga pikiran kita yang selalu ketakutan. Pikiran kita ini yang selalu diganggu iblis, akhirnya ketakutan yang begitu luar biasa ada. Tetapi puji Tuhan, saya bersyukur teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang mendukung, dan juga buat Madam Christine yang senantiasa setia juga mengirimkan firman Tuhan, mendoakan, sehingga saya kuat bahwa saya harus bersukacita apapun keadaannya. Dan saya ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga ketika saat itu, sekalipun di dalam sesak, saya nyanyi sukacita, padahal napas sudah ngos-ngosan. Anak saya yang satu berkata, karena yang lainnya udah saya suruh mengungsi, kami tinggal berdua di rumah. Nah, kata anak saya begini, "Mah, jangan begitu kali memuji Tuhan. Muji, kan mama lagi sakit." Terus saya katakan, "Tuhan, kalau memang dalam memuji biarlah. Kalau memang saat ini waktunya saya, Tuhan, sedang memuji, udahlah, pas memuji Tuhan. Ambil kalau memang ini waktunya Tuhan." Itulah yang saya katakan. Tetapi saya terus sukacita, iman saya bangkit, sehingga di dalam pujian itu memang ada kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada saya. Sehingga saudaraku memang tidak mudah, ya. Awal-awal itu 14 isoman, terus disambung lagi sampai kita diperiksa lagi bahwa sudah negatif. Tapi puji Tuhan saudaraku, banyak teman-teman yang sepelayanan juga yang sudah duluan dipanggil, tetapi saya masih diberi Tuhan kesempatan sampai saat ini. Dan saya juga punya komitmen, Tuhan, di sisa hidup saya ini, apapun keadaannya Tuhan, saya mau lebih sungguh lagi Tuhan melayani-Mu. Itulah yang saya katakan waktu saya sedang dalam sakit. Puji Tuhan, Tuhan jawab, diberikan kesempatan sampai saat ini. Puji Tuhan saudaraku, terima kasih, sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati Ibu Claudia Borusimolon itu saya. Berarti di Medan Ibu ya, sama Pak Johnny Pardede? Saya di Jakarta Itoku. Oh iya? Iya, tetapi kalau ada pelayanan beliau, apalagi di Jakarta, saya yang menjadwal beliau Itoku. Iya.
Sehat-sehat Pak Tito ya. Tuhan berkati. Amin Itoku. Pelayanannya Tuhan berkati. Amin. Itu ada Ibu Kolen dari Kalimantan yang udah lama tidak bergabung. Silakan. Apakah? Oh, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Ya, saya baru pulang dari dinas Prof tadi, dapat panggilan dari dinas Prof gitu untuk mengambil surat keterangan izin ya, izin operasionalnya. Puji Tuhan, panti kita di sini sudah terdaftar. Ya, beberapa hari ini saya mengalami pergumulan juga. Nah, tapi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, saya sedikitlah pernah saya ketik kemarin tuh, saya ketik di grup, saya SMS, saya bersaksi bahwa pihak sekolah meminta untuk membayar pakaian sekolah anak asuhan kami segera dilunaskan gitu. Tapi saya katakan Tuhan, jikalau saya ingin minta dukungan support gitu dari para teman atau rekan, nah untuk meringankan, otomatis ada hal-hal yang membuat kita cuit gitu, cuit atau ciut ya. Nah itu, tapi saya bersama suami saya, bersama keluarga kami di sini cuma belajar kembali perbaiki mezbah ya, belajar perbaiki mezbah dengan duduk diam di kaki Tuhan, biar Tuhan punya cara sendiri ya, karena kita belajar dari pengalaman, dan pengalaman itu membuat kita bukan jadi anak kecil lagi, tapi lebih dewasa lagi ya, lebih lebih berkarakter Kristus lagi ya, dan lebih lagi tetap tekun di dalam Tuhan. Ya, saya dengan suami saya kami bergumul ya sepanjang malam, walaupun saya sambil kerjakan tugas ya, tugas kuliah. Ada yang tugas pakai tangan, ada tulisan pakai tangan, ada pakai ketik. Jadi saya bilang, Tuhan, secara manusia saya tidak mampu, karena saya masih baru dalam bidang yayasan ini, saya masih baru dalam bergerak di bidang sosial, khususnya panti lah ya. Panti jompo maupun panti rumah asuh, pondok binaan anak-anak ini masih ibarat kata masih jalan satu tangga, dua tangga, masih bertatih-tatih gitu. Kalau anak tuh baru lahir tuh ibarat kata masih perlu disusu kan, masih perlu didampingi, masih perlu diayomi gitu. Nah, tapi Tuhan izinkan saya untuk belajar mandiri. Tuhan izinkan saya untuk belajar tetap andalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, saat ketika kami berdoa, ketika kami bersatu bergumul, puji Tuhan, setidaknya beban itu Tuhan ringankan, dan puji Tuhan sudah pakaian sekolah anak binaan kami, puji Tuhan, tinggal 500.000 lagi. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan, itulah cara Tuhan ya. Kalau kurang 500.000 ada ya cara Tuhan. Pelan-pelan itu pasti besok lusa itu pasti lunas. Cuma yang pertama tadi itu memang pergumulan saya, baik sepatu, pakainya itu sudah tidak lumrah lagi lah kalau bagian bekerja di yayasan sosial itu, panti itu memang pergumulan kita tuh masing-masing. Tapi saya ingin bagi bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu, tetapi karena saya ingin mengatakan di sini bahwa cinta Tuhan itu besar. Ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita tekun mencari Dia, pasti ada jalan, ada mujizat yang Tuhan katakan. Tuh. Puji Tuhan, akhirnya pakaian sekolah anak binaan kami di Tuhan tinggal 500 ya lagi. Itu sih baru kesaksian pertama tadi dari Prof dapat surat keterangan terdaftar, itu satu. Kedua itu tadi berkat Tuhan sudah pakaian anak asuhan sudah, dan tadi saya juga dipanggil ke kantor ya, ke kantor departemen sosial ya. Puji Tuhan, kita
sama-sama berjuang untuk untuk lebih maju lagi bergerak di bidang ini dan menjangkau anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang ditelantarkan, ya bukan hanya anak-anak, tapi oma-oma, opa-opa, bukan hanya juga itu. Dan saya berdoa tahun ini kami akan buka PAUD di sini. Haleluya, tahun ini. Ya, itu saja. Itu saya kesaksiannya, Pak. Terima kasih Bu Colleen yang kita. Ya, terkadang kala saya begini ya Pak ya, terkadang saya punya kerinduan ikut Zoom, tapi karena bertabrakan juga dengan mata kuliah, ya begitulah namanya, kita masih kuliah, kadang-kadang mengerjakan tugas. Bukan hanya itu, ini saya jujur aja, memang saya sambil kuliah, saya sambil juga belajar bahasa Brazil, bahasa Itali, ya, tapi semua pakai belajar secara gereja ya, secara online, virtual online, dan juga belajar Alkitab mereka gitu. Jadi kita juga memahami, kalau bahasa ini kita bisa mendalami pengetahuan itu, sejarah Alkitab itu dari bahasa mana, ya kita bisa mendalami firman Tuhan, bukan hanya mendalami firman Tuhan, tapi kita tahu sejarahnya, kita tahu bahasa Sanskertanya, bahasa ini dan ini ya. Memang saya dalam tahap belajar, bantu dalam doa saja supaya ke depannya bukan untuk saya, tapi semata-mata kita kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, luar biasa Ibu Colleen, ya, pernah meninggalkan penggembalaan untuk sosial ya, bahkan pernah menjual tanah untuk membiayai. Iya Pak, betul Pak. Panti-panti itu, dan juga anak-anak yang terlantar, dan juga opa-oma yang perlu diasuh ya. Di Kalimantan, Ibu Colleen, Kalimantannya? Kalimantan Berkat Barat. Biasa para pendeta kan bilang hamba Tuhan Kalimantan Berat. Kalau saya Kalimantan Berkat, Kalimantan Barat, selalu diberkati Tuhan. Walaupun tantangannya berbeda-beda, tetapi kita tetap pantang menyerah. Itu sih kuncinya. Soalnya ada di sini yang juga dari Kalimantan itu Pak Pendeta Yeskiel Menari itu dari Palangkaraya. Iya. Ada juga sahabat kami kan, Ibu Maya Ginting, Brur Fadli Langkai, Aldin, Manase, mereka. Kalau Aldin, kalau Faldi lah Pak. Aldi dia udah pernah ke tempat saya, udah lihat gereja kami di kampung. Nah, sempat juga saya kasih berbagi Alkitab itu, waktu itu udah lama. Dan kami memang baru pindah di Pontianak ini, di kota Pontianak Utara ini, ibarat kata masih baru, masih belum nyampe 2 tahun. Nah, belum nyampe 2 tahun, setahun lebih lah. Tapi tantangan saya hadapi di sini, aduh, tak bisa lalnya, namanya pelayanan ya, yang Tuhan percayakan pasti diuji, pasti itu ada. Kalau enggak diuji, mana bisa timbul kemurnian, ibarat kata emas, semakin dibakar, semakin timbul kemurniannya. Gitu. Ya, Tuhan berkati pelayanannya Bu Colleen. Itu Kumakau. Amin. Marga dari daerah mana itu Pak? Bu Colleen, Kumakau. Ya. Marga Kumakau itu dari mana itu? Nama saya, nama Colleen Charlie itu diberikan oleh Dr. Barton Belanda, dan Kumakau itu berasal dari Kakak Stoliang atau Minahasa Tenggara, nama Kakak Stoliang itu dari almarhum saya, ya almarhum saya Kakak Stoliang. Cuma mama saya bermarga Mema. Nah,
Marga Mema, orang Langoan. Kalau di grup ini ada orang Manado Langoan, ya. Mama saya, Selvi Elsha Mema. Masih hidup, puji Tuhan, masih sehat. Ya, walaupun kedua matanya sudah tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi dioperasi karena infeksi bakteri. Jadi, tapi masih sehat, masih bisa makan. Ya, jalan pun walaupun pakai tongkat masih bisa. Puji Tuhan lah, masih hidup, masih dengan kami. Cuma dia di asrama sebelah gitu. Kok papa sudah meninggal, kakak saya 4 orang juga sudah meninggal semua. Jadi ibarat kata saya tunggal, sisa saya Tuhan izinkan hidup. Nah, saya juga 4 kali keguguran. Nah, kalau dilihat gitu kan, saya punya kakak 4 orang meninggal. Setelah saya menikah, saya juga 4 kali keguguran. Nah, pendarahan tuh bukan sedikit ya. Tapi kalau saya bisa hidup itu mujizat Tuhan. Karena apa? Tuhan masih mau pakai saya. Makanya saya belajar lagi merendahkan diri, belajar lagi punya hati hamba gitu. Ya, Tuhan berkati pelayanannya Bu Klein. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan doakan nanti semua pelayanannya, pelayanan panti sosialnya supaya Tuhan lancarkan pengurusan-pengurusan Amin. Amin. Juga Tuhan cukupkan dalam biayanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Evangelis Christine Kelvin dari Prancis. Kita sambut dengan satu pujian. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaan, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Silakan buat tambahnya Ibu Evangelis Christine Kelvin dari Prancis. Shalom. Saya biasanya menunggu Pak Pendeta Komingha untuk Ya, silakan Bu Christine Kelvin. Tuhan berkati. Iya. Iya. Baik, sebelum saya membawa sharing firman Tuhan, saya mau menyampaikan ini dalam sukacita kita menyambut Paskah
bukti bahwa kita diselamatkan. Setelah khotbah nanti di saat bincang-bincang akan ada door prize ya bagi 3 penanya terbaik. Jadi bukan saya yang bertanya, tapi saudara yang bertanya. Jadi siapkan pertanyaannya yang terbaik. Setelah ini ada door prize dari saya ya. Ada jalan ke Paris ya. Ada 3 penanya yang akan terpilih ya. Itu penyampaiannya. Mari kita siapkan hati kita. Waktu kita sudah sediakan. Dan mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Jesus yang baik, Almighty Lord. Thank you Lord. Terima kasih untuk Tuhan kehadiran-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau ada di antara kami Tuhan. Kami berjarak ribuan kilometer jauhnya. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu tidak terbatas. Dan saat ini Engkau sedang melawat setiap kami. Engkau datang dan mengurapi setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah waktu ini Engkau sendiri yang akan mengguiding kami, yang memimpin kami dan mendidik kami di dalam kebenaran melalui firman-Mu. Bapa di sorga, bilang Engkau pakai hamba-Mu saat ini. Mari Bapa, Engkau Tuhan mengurapi mulut, bibir, lidah hamba, bahkan pikiran hamba taklukkan di dalam Kristus Yesus. Sehingga bukan hamba sendiri akan berkata-kata, melainkan Engkau sendiri ya Bapa. Bapa di sorga, berfirmanlah. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Sehingga Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang letih, lesu, dan beban berat, Tuhan sudah kasih jalan keluar dalam nama Yesus. Dan yang berduka dihiburkan. Yang sesak diberikan jalan keluar. Tuhan Yesus, berfirmanlah di dalam nama Yesus. Kami semua siap untuk mendengar, terlebih melakukan firman-Mu. Kita semua yang siap, mari kita katakan, Amen. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Pendeta Koming, Pak Pendeta Hendra selaku gembala di FM Ministry, dan juga Bapak Sijabat selaku host WL hari ini yang sudah mempersilahkan saya ya. Terima kasih. Di Prancis saat ini walaupun di luar sana terlihat ada matahari bersinar terang, tetapi anginnya kencang sekali 100 km per jam dan itu tidak menggentarkan kami ya. Dan di sana sini deru perang luar biasa. 2 hari yang lalu tepatnya ada pemilihan presiden di negeri Prancis ini dan di sana sini banyak kekacauan, tetapi itu sekali lagi tidak menghalangi kita untuk tetap bersatu. Praise the Lord. Kita masih bisa beribadah dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau saya dengar di Indonesia ada demo kemarin besar-besaran, tetapi kita masih bisa bersatu hari ini, itu tandanya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Baik, judul yang saya berikan hari ini adalah No Golgotha Without Gethsemane. Tidak ada Golgotha tanpa adanya Gethsemane. Ya, Anda sudah tahu Golgotha apa? Ya, Bukit Tengkorak. Dan Anda sudah tahu apa yang dimaksud Gethsemane adalah sebuah taman di mana Yesus sedang bergumul. So, saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat kata ini, saya mau minta satu orang untuk menjawab apa yang dipikirkan ketika saya berkata tentang Golgotha. Ya, kalimat apa yang Anda berikan dengan saya mengatakan Golgotha? Kenapa saya harus mengambil judul Golgotha? Ya. Saya minta mungkin yang paling memutih rambutnya mungkin ada pengalaman yang luar biasa. Ibu Grace yang kekasih, bolehkah menjawab kalau Ibu Grace ditanyakan Golgotha, Ibu Grace itu untuk Ibu Grace apa? Golgotha. Tempat di mana salib Tuhan Yesus disalibkan. Bukit Golgotha, satu bukit. Bukit Golgotha adalah tempat Yesus disalibkan. Oke, terima kasih. Boleh tutup mic-nya. Dan saya mau bertanya, kalau saya bertanya tentang Gethsemane, itu yang ada di pikiran Anda langsung apa yang ada di pikiran Anda? Pak Chandra Kirana, boleh hambanya
buka mic-nya. Menurut Pak Chandra, kalau saya bicara tentang Getsemani, itu kita bicara tentang apa ya Pak? Belum dibuka mic-nya Pak Chandra Kirana. Bu, lewat dulu dah Bu. Aku mau dengar dulu. Saya sedang bertanya. Saya sedang bertanya. Kalau saya bilang Getsemani, Bapak pikirannya apa? Lewat dulu dah Bu. Oke, kalau begitu Ibu Adeline, nah nih, God is love. Ya, oke. Getsemani adalah sebuah taman di mana taman itulah Yesus berdoa terakhir sebelum dia disalibkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat semua jawabannya. Saya akan membawa kita begini, Golgota. Di mana Yesus disalibkan, itu adalah bukti kasihnya. Bukti bahwa kita diselamatkan. Itu yang harus kita garis bawahi. Tetapi tidak akan ada bukti keselamatan melalui penyalibannya di Golgota kalau tidak ada Getsemani. Nah, Getsemani tadi udah dibilang taman, ya, taman di mana Yesus bergumul. Di sana, saudara, di mana Yesus bergumul berdoa dengan peluh yang keluar darah. Nah, saudara, kalau di dunia psikologi, kalau orang keluar darah sampai berpikir sedemikian rupa, itu namanya dia depresi berat. Ya, dia depresi berat. Nah, sekarang ini yang saya mau bawa kita. Kenapa saya menjelaskan ini? Tidak ada Golgota kalau tidak ada Getsemani. Yes, itu benar. Kenapa, saudara? Saya ingat anak-anak saya. Tadi ditanyakan Koming ya, anaknya itu kelas berapa? Ini dia berada di kelas terminal namanya kalau di sini. Tahun ini akan masuk universitas dan dia masuk dalam kelas terminal. Dalam kelas terminal ini harus melalui ujian yang luar biasa. Ya, sebelum dia mendapatkan diploma, ya, seperti juga kita semua yang pernah sekolah, sebelum kita mendapatkan ijazah kita, diploma kita harus berjuang. Ya, nah diploma ini, ijazah ini adalah reward, adalah penghargaan dari hasil usaha kita. Amin. Inilah yang saya mau bawa. Saya mau asimilasikan bahwa yang namanya Golgota itu adalah ijazah, adalah penghargaan, adalah tanda kasihnya Tuhan kepada kita. Tapi itu tidak akan ada kalau Yesus tidak melalui yang namanya ujian. Di mana? Di Taman Getsemani itu. Ya, saudara. Jadi bicara Getsemani is not only the taman, tetapi itu berbicara tentang bagaimana Yesus berjuang mencapai Golgota. Ada amin, saudara? Mari kita simak dari firman Tuhan, ya. Ini baru kita masuk firman Tuhan. Saya cuma mau mengantar Anda, bagaimana Anda memahami apa sih ini? Ya, tidak ada Golgota kalau tidak ada Getsemani. Mari kita baca Matius pasal 26. Ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Saya minta Pak Sijabat akan berbicara mewakili Bapak Ibu yang ada di Zoom untuk saya baca ayat yang genap. Pak Sijabat mewakili teman-teman membaca ayat yang ganjil. Amin. Baik, teman-teman juga jangan fasib ya. Di layar, di screen daripada Family Ministry itu ada. Pak Derikson sudah mempersiapkan ya. Matius 26 ayatnya yang ke-36 sampai dengan 46. Saya akan membacanya bersama dengan Bapak Sijabat. Saya yang genap, Pak Sijabat yang ganjil mewakili teman-teman. Kita mulai ya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.
Ya Bapakku, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Saudara, kalau kita membaca secara keseluruhan, kenapa saya ambil tema-tema ini? Karena kita dalam rangka Paskah ya saudara. Kalau hari ini di Prancis dan hampir di seluruh Eropa mengadakan yang namanya Mardi Gras. Ya, di mana kita memperingati detik-detik besok itu Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan akhirnya Hari Kebangkitan di tanggal 17 nanti. Saudara, saya mau mengajak kita, sebenarnya apa sih yang terjadi di Getsemani? Mungkin kita sering sekali membaca ini, tetapi Tuhan membukakan satu pewahyuan yang baru buat saya, untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara, apa sih maksud Tuhan di Taman Getsemani ini? Yang ada di dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang Getsemani, kita hanya bilang, ya taman di mana Yesus bergumul, berdoa. Ya, di mana dia berdoa supaya cawan itu enggak berlalu dan berlalu daripadanya dan dia tidak minum. Tapi itu yang biasanya kita dengar. Tapi mari kita coba membaca satu demi satu dari ayat ini. Saya tidak akan keluar dari Alkitab ya. Karena apa yang kita sampaikan sebagai hamba Tuhan adalah pemberitaan Injil Kristus. Itu saja. Bukan kisah hidup kita ya saudara. Kalau ada pengantar sedikit, yes, oke. But jangan sampai 90% itu bicara tentang kita dan tentang Yesus. Itu only 10%. Mari kita baca. Dari 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Garis bawahi saudara, Jesus itu memberikan contoh selalu ya, bahwa dia pun berdoa. Walaupun dia 100% adalah manusia yang sempurna, tetapi dia menyadari bahwa dia pun anak Allah harus selalu berdoa. Nah, kalau kita punya masalah, kalau kita punya problem, kalau kita punya apapun itu yang menjadi penghalang kita, jangan lupa berdoa. Karena Yesus pun ketika dia tahu dia menghadapi masalah, akan menghadapi masalah, ini yang dia lakukan. Dia pergi berdoa. Nah, saudara yang kekasih, di sini kita lihat teladan dari Yesus. Dia berdoa. Satu. Yang kedua, ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudara, kenapa ditaruh di sini bahwa dia bawa murid-muridnya? Ada 3 muridnya, Petrus dan kedua Yakobus dan Yohanes ya, yang dia bawa bersamanya. Kenapa harus ada? Supaya yang menjadi saksi. Makanya kita itu nggak bisa sendiri, saudara ya. Kita harus ada yang namanya sister keeper, brother keeper. Orang-orang yang selalu mau berdoa bersama dengan kita. Nggak usah lihat jumlahnya. Toh, Yesus juga hanya 3 orang. Jangan sampai nanti besar. Baru saudara kita bilang bahwa, oh itu baru namanya persekutuan yang besar. No, saudara. Saudaraku yang kekasih, ada kebiasaan di umat Yahudi, nanti dikatakan satu perkumpulan dan mereka mau berdoa kalau jumlahnya 10 orang, saudara.
nanti 10 orang, baru mereka mau berdoa. Nah saudara, kenapa Yesus berkata bahwa 2-3 orang dan namaku disebut, aku akan hadir. Itu artinya saudara, berapapun kita, yang penting lebih dari 2 orang, 3 orang, Yesus pasti ada di sana. Ada amin saudara? Jadi jangan pernah merasa sedih. Mungkin Ibu Claudia sudah sendiri ya, tetapi engkau punya anak dan cucu yang tinggal bersama, ambil tangannya. Mari kita berdoa. Ya, ingat bahwa 2 orang sepakat itu kuasanya besar. Yang penting ketika engkau berdoa, yang engkau panggil nama Yesus, dia akan ada di sana, saudara. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah maksudnya bahwa Yesus pun itu selalu disertai dengan murid-muridnya. Ada yang menarik buat saya di ayat 37 ini. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudara, ketika melihat kata-kata ini, saya itu bilang begini, yes Tuhan, you 100% manusia juga. Dalam keberadaanmu sebagai manusia, engkau juga merasa sedih dan gentar dengan apa yang akan engkau hadapi. Jadi saudara, siapapun saudara, Tuhan itu peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara, dia juga sedih, dia juga gentar. Jadi kalau saudara sedih, saudara mulai gentar, sudah mulai persoalan demi persoalan datang. Ingat bahwa Yesus juga yang adalah sahabat kita, dia juga merasakan itu. Tetapi saudara, contoh apa yang dia lakukan. Dia berdoa. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Sekali lagi di sini ditegaskan bahwa dia pun sedih. Dan kalau di Alkitab saya itu, saudara, kalau versi King James yang Anda buka, itu tulisannya warna merah. Artinya apa, saudara? Itu kata-kata Yesus sendiri. Ya, itu kata-kata Yesus sendiri. Dia katakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, kadang kalau kita sudah frustasi berat ya, sudah menghadapi maut ya, itu kita, aduh, mending gue mati aja. Ternyata Yesus juga merasakan hal yang sama. Ya, jadi saudara, ketika dalam keadaannya sebagai manusia, dia ngerti loh kita. Ya, dia ngerti kita, saudara. Ya, jangan merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Benar nggak sih lu ada Tuhan? Dia ada, saudara, dan dia mengerti apa yang sedang menjadi kesusahanmu, apa yang sedang menjadi kesedihanmu, karena dia juga merasakan itu, saudara. Ya, saya selalu bilang kepada wanita-wanita yang selalu, aduh, madam cantik ya, saya bilang begini, wanita lain yang bisa mengatakan wanita lain itu cantik karena dia pun cantik, ya, karena kalau Yesus merasakan sakit, merasakan sedih, itu artinya apa? Dia juga bisa merasakan perasaan saudara dan saya. Ada amin, saudara? Jadi jangan pernah merasa bahwa hanya Anda sendiri. Ya, hanya Anda sendiri yang Yesus pun merasakan itu karena kita adalah sahabatnya. Tetapi ini yang dia katakan, ketika dia sedih, ketika dia mau mati rasanya, dia minta tinggal di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Wow, saudara, ini buat saya. Dia mau berkata soal begini, jangan tinggalkan aku dong. Aku nggak bisa sendiri loh. Jadi saudara, ketika engkau bergumul, engkau datang. Mungkin engkau punya teman yang engkau percaya. Harus teman yang dipercaya ya. Karena banyak sekali saat-saat ini saudara, ketika kita menghadapi persoalan, kita datang kepada teman. Kebanyakan yang saya konseling bukannya mendapatkan jalan keluar, tetapi malah persoalannya itu diuber ke sana kemari, digosipin ke sana kemari, dan bukannya menolong, membuat dia semakin frustasi ya saudara. Tetapi yang berkata-kata di sini apa saudara? Yesus, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Artinya apa saudara? Ketika engkau punya masalah saat ini, hari ini, detik ini, dia Yesus
terbuka. Bukankah di Matius, saudara, Matius 11 ayat 28 dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, seringkali ketika kita ada masalah, yang kita ingat misalnya nih ya, ke teman ini, ke psikolog ini, ke psikiater ini. Saudara, ada penasehat agung yang sejati, yang siap menunggumu. Kenapa engkau nggak datang kepadanya? Seringkali kan kita nyanyi gini, hanya Yesus jawaban hidupku. So why? Kenapa ketika engkau mendapat persoalan, engkau tidak datang kepada yang mempunyai jawaban atas persoalanmu? Jadi Ibu siapa tadi yang bersaksi? Ibu Caroline ya? Ibu siapa? Tadi yang di Kalimantan Barat? Colin. Ibu Colin. Saudara Jesus, Ibu Colin. Nah, datang kepada Jesus. Hanya Dia jawaban hidup kita. Amin. Nah, saudara kasih, ini Jesus yang bilang. Anda bisa lihat. Ya, kalau di HP saya, di Alkitab saya itu warnanya merah, berarti Dia yang berkata-kata. Ayat 39. Maka ianya besar, inya besar, artinya Jesus di sini ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Sebelum saya masuk ke dalam doanya, ada satu sikap ya, maju sedikit, sujud dan berdoa. Saudara, ketika engkau mendapat persoalan, kamu jangan tinggal di tempat. Kamu jangan tinggal di situ. Istilahnya begini ya. Move on. Ketika engkau ada masalah, engkau harus punya ada sikap untuk bergerak. Artinya apa? Maju, bergerak, sujud, dan berdoa di dalam kepasrahan. Bukan tinggal diam meratapi nasib. Aduh, tinggal di kamar termehe-mehe, ya nggak cukup tisu, handuk juga habis gitu ya, basah. Ya meratapi nasib, saudara. Tetapi ini yang Tuhan tunjukkan. Dia maju sedikit, artinya apa, saudara? Ada satu kegerakan. Mau move on. Mengarah kemana, saudara? Sujud dan berdoa. Ada amin, saudara? Tidak tinggal diam di dalam masalahmu. Tenggelam dalam masalahmu. No. Tetapi ada satu tindakan yang mau maju, sujud dan berdoa. Orang kalau sujud itu, saudara, ini semuanya tunduk ke bawah. Artinya apa? Pasrah. Saudara, saya mau tunjukkan begini. Ketika kita pasrah ya, ketika kita lihat film-film juga ya, kalau mereka sudah mengalah, sudah nyerah, itu mereka angkat bendera putih kan? Bendera putih diangkat artinya mereka berserah, menyerah. Oke, tolong gue ya. Nah, kalau bentuk kepasrahan kita sebagai anak-anak Tuhan, biasanya kita mengangkat tangan. Oke Tuhan, gue udah pasrah. Gue nggak tahu lagi jalan keluarnya. Aku pasrah deh Tuhan. Kita mengangkat tangan, saudara. Ketika engkau mengangkat tangan dan dengan iman, engkau percaya bahwa di saat engkau mengangkat tangan, di saat engkau berserah kepadanya totally, 100%, di sanalah dia akan turun tangan. Tetapi ketika Anda mengatakan, aku angkat tangan Tuhan, aku sudah nggak mampu. Tetapi Anda terus berpikir, aduh gimana ya? Gimana ya caranya nanti dapatkan nanti 500.000 buat anak yatimku? Gimana ya? Gimana ya? Anda berarti tidak berserah total. Orang yang berserah itu, terserahlah suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Artinya gini saudara, ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan segala keluh kesah kita, persoalan kita, masalah kita, so biarkan Tuhan yang bertindak. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan dia akan bertindak. Saudara, kalau sudah serahkan, jangan diambil lagi. Artinya gini, kalau sudah pasrah, berserah, nggak usahlah yuk mikirin lagi, ya. Biarkan Tuhan yang bertindak. Kapan Tuhan mau bertindak? Kalau Anda katanya berserah, tapi masih mikir jalan keluar yang lain. Ada amin, saudara bisa bedakan ya. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini ada satu tindakan iman dari Yesus. Maju sedikit, sujud, dan berdoa. Ya, saudara, bukan
maju sedikit, keluar ke pintu, jalan-jalan buat perempuan, lihat shopping, katanya cuci mata, itu enak hatinya. Saya dulu begitu, saudara. Saya kalau ada masalah, ada keluar, lihat-lihat di toko, cuci mata gitu. Lama-lama suaminya juga cuci dompet. Nah, saudara yang kekasih, itu bukan jalan keluarnya. Rupanya Yesus tunjukkan ini. Dia sujud dan berdoa. Sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Dan di sanalah Tuhan akan menjawab doa. Amin, saudara. Dan inilah doanya, katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, saudaraku yang kekasih, seringkali kita mau ngatur Tuhan. Seringkali kita mau ngatur Tuhan. Tuhan kasih saya ini. Kok Tuhan itu kayaknya nggak adil ya? Kok Tuhan nggak adil sih? Saya kan sudah berdoa. Saya kan sudah pelayanan. Saya sudah melakukan ini, melakukan ini. Tetapi kok Tuhan nggak jawab doa saya? Maunya Tuhan apa sih? Terkadang kita bertanya seperti itu ketika doa-doa kita nggak dijawab. Tetapi ini yang dilakukan Yesus. Tuhan, aku berdoa, aku pasrah. Apapun yang terjadi bukan karena aku, tetapi karena kehendak-Mu saja yang terjadi. Wow, saudara, ini mengingatkan saya ada satu ketaatan. Jadi di Taman Getsemani itu bicara juga selain doa, selain kepasrahan, di sana ada ketaatan atas kehendak Tuhan. Jadi itu tentang Getsemani ya. Nah, saudaraku yang kekasih, ayat 40 berkata begini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Saudaraku yang kekasih, kiranya ketika engkau mendapat masalah atau apapun itu, apalagi sedang dalam pelayanan ya, kita ini prajurit-prajuritnya Tuhan. Seorang prajurit itu kalau dia berjaga-jaga, saudara, itu enggak merem loh. Saya kagum sekali ketika saya ke London dan saya melihat para prajurit yang ada di depan istana Buckingham. Mereka itu berdiri tidak goyang-goyang loh saudara. Padahal yang dijaga itu hanya istana, tembok. Yang dijaga cuma ratu. Nah ini kita harus berjaga-jaga dan berdoa, apalagi masa-masa sekarang saudara. Dunia semakin jahat saudara. Sudah hampir yang namanya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang Tuhan minta apa saudara? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah saudara, makanya saya appreciate banget kepada semua saudara yang setia di Zoom, berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, mendengarkan akan firman-Nya. Karena Anda saat ini sedang berjaga-jaga sebelum Tuhan datang. Ya. Nah saudara-saudara yang kekasih, ketika dia mendapati muridnya di garis bawahi sedang tidur, saudara, jangan tidur saudara, bangun. Bangun, bagaimana Anda bisa berkata-kata bahwa kita akan bangunkan orang-orang yang masih tertidur, yang belum percaya. Sedangkan Anda sendiri tertidur. Tertidur rohani loh saudara. Bukan tidur dalam arti harafiah ya. Tertidur rohani. Karena apa? Sudah ada kemerosotan rohani. Sudah ada tawar hati. Karena persoalan kok bertubi-tubi dan tidak ada jalan keluar. Inilah saudara, Tuhan mengingatkan ketika dia mendapati kita tidak sedang tidur rohani, saudara, ya. Dan ia berkata kepada Petrus, ingat Petrus, saudara, Petrus adalah dipilih sebagai pemimpin dari murid-muridnya, artinya dialah yang paling tangguh, saudara. Makanya Yesus itu berkata kepada Petrus begini, ini di dalam pikiran saya ya, bahwa kenapa yang dia temani berkata-kata duluan adalah Petrus. Dia katakan, tidak, kamu sanggup berjaga-jaga. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dia seolah-olah bilang begini, Petrus, lu kan kuat banget, lu pemimpin. Lu aja pemimpin kok nggak bisa contohin kepada teman-temanmu. Piye? Bisa bertahan dan berjaga-jaga kalau kau sendiri pemimpinnya yang mereka anggap pemimpin. Kamu sendiri itu tertidur.
Makanya dia bertanya kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ini mau mengingatkan juga, saudara, perbaiki jam doamu. Perbaiki jam doamu, ya, karena kebanyakan yang saya dapat, saudara, ini fakta, ini kenyataan. Banyak sekali di antara kita nanti dapat persoalan, baru jam doanya panjang, tetapi bukannya memuji menyembah Tuhan, yang dilakukan adalah ngeluh kepada Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini? Tega banget sih Tuhan, ya. Tetapi saudara, biarlah jam doamu adalah satu kepasrahan dan satu ketaatan kepada Tuhan, saudara. 1 jam aja Tuhan minta loh, saudara. Di dalam dunia ini ada 24 jam kita diberikan dalam sehari. Masa sih 1 jam saja nggak bisa kepada Tuhan? Ini juga saya himbau kepada kita semua, ya. Kalau sudah ada yang on-site, karena pandemi sudah mulai menurun menjadi 1 minggu, dalam 1 minggu ada 1 hari yang Tuhan khususkan untuk kita bersekutu, bersaksi dan saling melayani di hari Minggu itu. Apa salahnya kita bertemu, ya saudara? Tetapi puji syukur kepada Tuhan yang belum bisa on-site. Jangan kecewa, karena Zoom ini ada juga. Saya yakin dan percaya ini karena perkenanan Tuhan, saudara. Sehingga saya tidak pernah bertemu dengan yang namanya Bapak Pendeta Koming. Ya, saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Grace. Saya tidak pernah bertemu dengan Pak Sijabat atau Adeline, ya. Kalau Ibu Jeti, ini beliau lah yang memperkenalkan saya kepada FM Ministry. Terima kasih, Kamsia, Mam Jeti, ya. Nah, saya tidak pernah bertemu, tapi berkat pandemi, ya, kita bisa bertemu melalui Zoom ini, ya, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku yang kekasih, itu kalau kita menyadari itu semua adalah maksud Tuhan, karena kedatangannya sudah semakin jelas, sudah semakin dekat. Dia akan berkata, saudara, di Matius 24 ayat 14, bahwa kesudahan segala sesuatu kalau firman Injil ini sudah diberitakan kepada seluruh bangsa. Nah, kalau tidak ada pandemi ini, saya tidak mungkin bisa memberitakan dari Prancis ini untuk memberitakan ke Afrika, ya, ke desa-desa terpencil di Papua, ya, ke Kalimantan, kemanapun, saudara. Tapi puji Tuhan, itu namanya sengsara membawa nikmat, saudara. Ya, kalau itu Tuhan izinkan kita akhirnya bertemu, ya, saudara. Jadi tidak semua sengsara itu membawa kesengsaraan, tapi ini Zoom. Ya, melalui media online kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Sengsara membawa nikmat. Haleluya. Saya bersuka cita bisa bertemu dengan semua kita yang ada di FM Ministry. Saudara yang kekasih, ayat 41. Jadi ingat ya saudara, ubah jam doamu. Jangan sampai 24 jam yang dikasih Tuhan, yang 24 jamnya Anda pakai semua untuk ya entah aktivitas saudara, tidur dan lain sebagainya. Tapi Tuhan minta 1 jam, 1 jam saja, 1 jam aja Tuhan minta untuk kita bersama-sama dengan Dia, saudara. Ya, ayat 41 di sana dia katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Sekali lagi dia mengingatkan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Supaya apa? Dia katakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Oh, rupanya ini fungsinya kita berdoa, saudara. Ini fungsinya kita berjaga-jaga. Supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan, saudara. Nah, saudara, setelah saya melakukan survei kecil-kecilan terhadap orang-orang yang saya konseling, mereka yang rata-rata putus asa, kalau mereka tidak bawa dalam kepasrahan, dalam iman, dalam doa dan kepasrahan kepada Tuhan, yang terjadi adalah frustasinya semakin, dan akhirnya banyak yang bunuh diri. Ya, puji Tuhan, saudara. Ketika Anda mendengar firman ini, ketika engkau di dalam masalah, katakan, aku harus berjaga-jaga dan terus berdoa supaya saya jangan jatuh dalam pencobaan. Amin, saudara. Nah, ini yang perlu Anda lakukan, ya, terus berjaga-jaga, terus berdoa, karena Yesus juga melakukan itu, saudara. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya. Wow, ada tindakan lagi, saudara, ya. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Ya, tidak pernah berhenti berdoa. Yesus saja yang 100% sempurna, ya.
dia melakukan ini, saudara, terus berdoa dan berjaga-jaga. Dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Doanya isinya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Sekali lagi, saudara, di dalam kita berdoa, ada kepasrahan, ada ketaatan di dalamnya. Bukan kehendak kita yang jadi. Seolah-olah kita ngatur Tuhan. Tuhan, saya mau ini, kasih saya uang ini, kasih saya ini. Hei, Tuhan bilang, emangnya gue ATM, lu mau ngatur gue? Ya, katakanlah, Yesus pun mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah. Harus ada kepasrahan, saudara. Harus ada ketaatan di dalamnya. Ada amin, saudara. Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, berarti kedua kalinya dia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, murid-muridnya kok kagak ngerti, enak banget ya. Biasanya gini juga ya, ketika kita dalam entah itu pergi KKR secara tim, yang selalu maju itu, madam aja. Nanti kami yang ternyata setelah saya kembali mereka tidur, saudara. Nah, saudara kekasih ini mau mengingatkan kita, mari seseorang itu nggak bisa dia maju sendiri ya, saudara. Harus ada topangan. Anda ingatkan Musa ya, waktu dia ngangkat tongkat, kalau tongkatnya turun, tangannya turun, itu pasti akan dikalahkan oleh bangsa Filistin, saudara. Tetapi ada dua orang yang selalu memegangnya. Artinya kita nggak bisa sendiri, saudara. Ya, kita butuh orang lain, saudara. Yesus pun begitu, ya. Dia butuh sebenarnya. Kenapa mereka dibawa? Maksud Yesus supaya ada yang menopang satu dengan yang lain. Tapi sayang banget, mereka nggak ngerti maksud Tuhan, ya. Mereka nggak ngerti hatinya Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk mengerti hatinya Tuhan. Nah, di sini saya mungkin beroleh satu pengertian begini, saudara. Waktu itu kan Yesus belum mati ya. Nanti Yesus setelah naik ke surga baru dikasih Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu salah satu fungsinya adalah menghibur kita, mendidik kita, menunjukkan jalan ya. Nah, saudaraku yang kekasih, ini karena murid-muridnya belum mendapat Roh Kudus, jadi dia nggak ngerti apa maksudnya Tuhan. Sekarang kita nih, saudara dan saya nih, sudah dikasih Roh Kudus. Bukankah dia berkata, aku sudah mencurahkan rohku ke atasmu, saudara ya, setelah dia naik ke sorga ya. Dicurahkan rohnya kepada saudara dan saya. Jadi nanti di hari Pantekosta, bukan cuma kita memperingati hari Pantekosta, saudara. Tetapi kita memperingati bahwa Tuhan sudah kasih rohnya ke dalam saudara dan saya. Dan itu artinya ketika rohnya ada di dalam kita, kita harusnya lebih mengerti apa maunya Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki? Ternyata salah satu yang Tuhan kehendaki adalah kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, dari sini ada saya satu punya kesaksian, saudara ya. Kami di sini ada 7 orang yang selalu, saudara, selalu berdoa ya. Ibu-ibu, cuman saya orang Asia, dan ada wanita-wanita dari berbagai negeri ya. Banyak kan orang Prancis. Kami selalu berdoa. Nah, beberapa waktu lalu diutus 2 orang untuk pergi ke daerah Afrika, saudara. Waktu mereka ke daerah Afrika, di sana dia didatangin oleh kepala suku dan orang-orang di sekitar situ dan mengatakan, kami sudah punya ajaran di sini, kalau kamu mau datang memberitakan Injil Yesus, kamu akan kami bunuh gitu ya. Dari mereka sangat terancam. Akhirnya mereka tinggal di dalam satu rumah itu, tapi kita sudah bekali bahwa kalau ada masalah berdoa. Kalau ada masalah berdoa dan datang kepada Yesus. 2 orang sepakat kuasanya besar. Apa yang terjadi, saudara? Ketika orang-orang penduduk desa sudah mulai datang dan mau melempari rumah, ada yang mau bakar rumah, kepala yang mengepalai itu sudah pegang senjata tajam, saudara. Lalu 2 orang ini keluar, saudara. Dan di sana si kepala yang mengepalai orang-orang ini berkata, kamu sebenarnya 2 orang atau berapa orang sih? Kok ada 7 orang dengan ini yang lain-lainnya? Kamu 7 orang, kamu ternyata bohong ya. Ternyata kamu ber7 datangnya. Enggak, kami cuma berdua. Jangan bohong. Iya, berdua. Saudara, kenapa itu terjadi?
Karena kami di Prancis sedang berdoa untuk mereka. Artinya apa, saudara? Ketika ada satu pengutusan, ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita ada di dalam satu persoalan, tudung doa itu sangat penting. Saling mendoakan itu sangat penting, saudara. Ya, jadi orang-orang itu tidak jadi karena mereka bilang, wow, ini baru 7 orang yang kita lihat, mungkin masih banyak lagi. Padahal mereka cuma berdua datang yang di situ. Jadi mereka takut dan gentar. Akhirnya apa yang terjadi, penduduk desa itu menerima Yesus karena dia bilang ada satu kekuatan yang melebihi kekuatan kami. Dan itu kekuatan apa, saudara? Doa. Jadi berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu tidak akan sia-sia loh, saudara. Karena Yesus pun sudah mencontohkan kepada kita. Dia berdoa. Sampai di sini kita baru baca 2 kali dia datang berdoa. Dan 2 kali pula dia mendapati muridnya sedang tidur. Karena katanya mata mereka sudah sangat berat ya. Ayat 44, saudara. Ini yang luar biasanya Tuhan. Saya kagum banget. Ku kagum hormat akan Engkau. Dia bilang begini, saudara. Ia membiarkan mereka di situ. Lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudaraku yang kekasih, ia membiarkan mereka di situ. Wow, Yesus itu, saudara, tidak pernah maksa. Jadi kekristenan yang benar itu tidak pernah maksain orang. Ya, kekristenan yang benar itu adalah memberikan contoh. Memberi contoh, nih gue berdoa. Dan gue udah tegur kamu, tidak bisakah? Dengan lembut, tidak bisa kamu bertahan dan berjaga-jaga. Enggak marah loh dia. Jadi saudaraku yang kekasih, kasih contoh. Bukan marah, ya, bukan kata-kata yang kasar yang keluar. Kalau mungkin Anda jadi Yesus pada saat itu dan mendapati mereka tidur dan tidur dan tidur, pasti yang keluar adalah, ngapain sih lu kamu tidur? Percuma gue bawa ke sini. Padahal gue maksudnya lu itu menopang gue. Kok tidur? Mungkin itu yang Anda lakukan. Tapi Yesus menunjukkan ini. Ia membiarkan mereka di situ. Dan ini yang dia lakukan. Dia nggak tinggal diam. Dia pergi untuk ketiga kalinya dan dikatakan mengucapkan doa yang itu juga. Saudaraku yang kekasih, mungkin ada yang sedang engkau doakan saat ini. Saya mau katakan, jangan berhenti berdoa sebelum mujizat itu terjadi. Teruslah berdoa. Mungkin engkau sudah berdoa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sudah lama. Mungkin saya mau katakan kepada anaknya Bapak Hendra, ya, yang saat ini sedang berdoa untuk mendapatkan anak. Jangan berhenti berdoa, Pak. Jangan berhenti berdoa. Karena sesungguhnya jawaban Tuhan itu tepat waktu. Dia nggak pernah terlambat, dia nggak pernah terlalu cepat. Tapi ini dia tepat waktu di dalam menjawab doa kita. Satu hal yang saya juga menguatkan saya, dan ini saya bagikan kepada saudara, melalui pujian ini bahwa ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Suatu hari dia akan menepati janjinya, saudara. Karena dia Tuhan yang gak pernah lalai. Ada amin, saudara? Dituntut kepada kita kesabaran. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Kalau kita pengen anak kita menjadi orang yang berhasil, terus berdoa sampai dia berhasil, saudara. Ya, mungkin di dalam perjalanannya kita melihat, aduh kok nggak seperti doaku. Terus berdoa, saudara. Terus berdoa. Ada amin, saudara. Pasti Tuhan menjawabnya. Karena apa, saudara? Dia mengucapkan doa yang itu juga. Amin, saudara. Dia nggak rubah loh dari awal ya. Ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Ini di sini lagi luar biasanya Tuhan. Tidurlah sekarang.
istirahatlah. Dia tahu juga loh kalau kita lelah. Dia tahu juga kalau kita tidak bisa bertahan. Dan dia bilang, tidur sekarang, istirahat. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, ketika membaca ini, saya melihat bagaimana Tuhan itu di Taman Getsemani. Satu tadi ada kepasrahan. Yang kedua di Taman Getsemani ada ketaatan. Yang ketiga di Taman Getsemani itu ada suatu cinta kasih Tuhan yang terus saudara ditunjukkan dengan membiarkan kita. Sebenarnya dia nggak sanggup untuk marah saudara ya. Tetapi dia mengerti kita, dia peduli kepada kita. Dan saudara, ini yang dia lakukan. Dia selalu berdoa. Berdoa dalam kepasrahan dan di dalam ketaatan. Saya kira sekarang kita sudah lebih mengerti apa sih Getsemani itu sebenarnya. Di sana itu proses, saudara. Di sana itu proses. Kalau dia tidak taat di saat di Taman Getsemani ini, yang terjadi adalah apa, saudara? Mungkin dia tidak akan sampai di Bukit Golgota. Begitu beratnya saudara, yang namanya cambuk, dia 139 kali dicambuk saudara. Saudara tahu di ujung cambuk itu saudara, karena waktu saya ke Israel saya lihat, di sana itu ada 3 saudara ya, ada 3 seperti paku yang nancap begini. Jadi saudara 39 kali dia dicambuk saudara ya, 39 kali dicambuk kali 3 saudara ya. Kali 3 saudara. Itu artinya ada 117 lubang. Tetapi kok dia bisa jalan saudara. Dia bisa jalan. Kakinya itu cuma pakai sendal teplek gitu ya saudara. Ya. Bahkan di akhir-akhirnya kalau kita lihat itu udah lepas. Karena nggak sanggup. Itu kan pendakian saudara. Dari Taman Getsemani ke Golgota. Itu jaraknya kurang lebih 2 kilo saudara. Saya sudah menjalaninya saudara. Saudara, ketika saya ke sana dan saya cuma bawa backpack saudara yang isinya air minum dan burger ya, roti untuk saya bisa makan. Ketika saya jalan saudara, saya tuh cepat capek karena jalannya ada yang nanjak saudara. Saya capek, saya bilang aduh, di sana saya tunduk dan saya nangis luar biasa. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan bisa menjalani ini? Dan saya mulai nyanyi, down the via Dolorosa. Itu kalau saya nyanyi lagu itu saudara, nanti di tanggal 16 di Sabtu Sunyi, kami di sini mengadakan konser doa dan musik, dan mereka meminta saya untuk membawakan beberapa lagu, dan lagu pertama yang saya bawakan adalah Via Dolorosa. Tapi setiap kali saya menyanyikan ini, meskipun saya berkali-kali menyanyikan, saya pasti nangis karena melihat bagaimana penderitaan Yesus. Dari Getsemani, kurang lebih 2 kilometer dia jalan dengan luka 117 macam lubang yang ada di tubuhnya. Dia harus jalan saudara. Dan dia harus pikul salib. Saudara tahu, tidak ada muridnya yang datang loh bantuin. Mereka malah lari tunggang langgang. Tetapi di dalam kesendiriannya ada seorang asing, Simon dari Kirene, yang datang bantu, bukan orang yang dekat, saudara. Jadi saudara-saudara, mungkin ketika engkau susah, mungkin ketika engkau di dalam ada masalah, ingat bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolongmu. Mungkin keluargamu jauh, seperti saya saat ini. Keluarga saya jauh, ketika saya susah, tapi saya yakin bahwa it's enough when I have Jesus. Itu cukup ketika saya punya Yesus di dalam hidup saya. Ada amin saudara? Karena dia pasti akan mengirim orang-orang untuk membantu kita. Ada amin saudara? Dan itu yang saya rasakan selama saya ada di sini saudara. Saudaraku yang kekasih, ada satu penderitaan juga yang luar biasa dirasakan ya. Bahwa muridnya sendiri. Di ayat 47 di ini ya, Yesus ditangkap di ayat 47 di sana. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas.
salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Anda bisa merasakan bagaimana perasaan Yesus. Dia juga manusia. Ketika ada orang yang disayangnya, ini bahkan bendahara ya di dalam ke-12 murid ya, Yudas, itu mengkhianati dia. Sahabat, orang terdekat mengkhianati. Tetapi inilah yang harus dihadapi Yesus. Ini masih kejadiannya di Taman Getsemani ya saudara. Saya cuma membawa saudara bahwa di sana juga ada pengkhianatan saudara. Pengkhianatan dari orang yang terdekat. Jadi saudara, saya pernah merasakan sahabat sendiri mengkhianati saya ya saudara. Membuat saya, saudara, masuk di dalam suatu yang namanya persoalan yang besar. Tetapi saya bersikap seperti Yesus. Saya bersikap seperti Yesus bahwa ketika ada masalah, saya hanya pasrah dan datang kepada Yesus. Ya puji Tuhan, di sana ada jalan keluar, saudara. Di ayat 48, saudara, di sana dikatakan, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju, ianya kecil, itu adalah Yudas. Yudas maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Saya katakan ini adalah ciuman maut. Ciuman seorang pengkhianat, saudara. Ya, karena ciuman ini bukanlah ciuman kasih sayang, tetapi ciuman pengkhianat. Ciuman yang membawa maut. Dan akhirnya itu tanda bahwa ini orang yang harus kamu tangkap. Wow, saudara, betapa luar biasanya. Seorang yang dianggap sahabat, yang sudah dijadikan sahabat, itu mengkhianati. Makanya ada salah satu judul khotbah saya adalah ciuman maut. Nah saudara, kalau kita diciumkan senang, tapi ini ciuman maut yang membawa kepada maut, kepada sahabatnya sendiri, saudara. Nah, saudara aku yang kekasih, di ayat 50, tapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, waktu saya baca ini saya bilang, oh Tuhan, aku pengen memiliki hatimu. Aku pengen memiliki hatimu. Kepada orang yang mengkhianati dia, menyerahkan dia, dia katakan, hai teman, untuk itukah kau datang? Dia masih katakan, hai teman. Dia tidak gertak loh. Yudas, kenapa kamu melakukan ini? Enggak. Dia katakan, hai teman, rupanya untuk itu kamu datang. Saudara, di sini kita mau belajar bahwa kalau kita hamba Tuhan menghadapi masalah, hadapilah dengan karakter yang penuh dengan kasih Tuhan. Pengendalian diri. Karena kalau mau lihat siapa sebenarnya orang itu, ketika dia dalam masalah, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia menghadapi masalah itu, disitulah teruji dia hamba Tuhan atau hamba entahlah hamba Tuhan yang mana gitu ya. Nah, saudaraku, persoalan Tuhan izinkan untuk menguji kita apa saudara, supaya kita timbul seperti emas, saudara. Ada amin. Saudara, kenapa itu harus terjadi? Ayat 56. Di sana berkata apa saudara? Akan tetapi, jadi semuanya tadi itu yang cawan dia harus minum, dia harus ditangkap karena ciuman mautnya si Yudas. Di ayat 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Nah, di kitab nabi-nabi itu, saudara, ini yang tertulis di saudara di Yesaya nanti tertulis ya saudara, bahwa dia harus diserahkan ya kepada orang-orang pada suatu hari ya saudara. Di sana dikatakan di situ saudara ya. Ada juga di Lukas, Lukas 19, tiap-tiap hari yang mengajar dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang termuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Nah, saudaraku yang kekasih, ini sudah tertulis di kitab suci bahwa itu akan terjadi.
Jadi saudaraku yang kekasih, saat ini kalau kita melihat deru perang, kita melihat saudara banyak yang terjadi. Percayalah bahwa semua itu akan terjadi. Dan kalau semua itu akan terjadi, yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Ada amin saudara? Saya sebentar lagi berakhir, cuman kemarin saya ingat ada Pak Anfal ya yang bertanya ketika Mom Jeti membawakan arti salib buat saya. Dia bertanya, kenapa harus disalib? Nah, saudaraku, hukum yang tertinggi di orang Yahudi pada saat itu adalah dianggap satu kutuk yang besar ketika orang itu disalib. Makanya Yesus di Yesaya dikatakan Yesus menjadi kutuk oleh karena pelanggaran kita. Bukan karena dia berdosa, saudara. Makanya apa yang ditulis di perjanjian lama itu terjadi di perjanjian baru. Itu artinya menguatkan bahwa firman itu ya dan amin. Firman itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Mungkin kitanya yang berubah, tetapi firmannya tidak akan berubah. Kenapa dia disalib? Karena itu sudah tertulis bahwa dia akan digantung di kayu salib. Dan itu adalah tanda kutuk. Nah, ini yang saya mau katakan. Baiknya apa? Tuhan itu mampu merubah kutuk menjadi berkat. Kalau Anda percaya kepadanya ya saudara. Dan saya mau bawa kita di ayat terakhir, Matius 27. Matius 27 ayatnya yang ke-50. Ini saya mau selalu mengingatkan kepada kita. Mungkin kita sudah sering mendengar ya, Yesus mati dan lain sebagainya. Matius 27 ayatnya yang ke-50 saya bacakan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara, dia nggak dibunuh. Oke, boleh dia disiksa. Tetapi dia menyerahkan nyawanya. Jadi kalau dia tidak kehendaki, itu tidak terjadi, saudara. Ya, kalau dia tidak mau terjadi itu, dia tidak akan. Tapi ini bukti bahwa di Golgota itu dia serahkan nyawanya. Karena kalau dia tidak mati, saudara, maka kita tidak beroleh keselamatan. Itulah Golgota. Itulah Golgota. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan adalah dia menyerahkan nyawanya, mati buat saudara dan saya. Tetapi Golgota itu tidak mungkin ada kalau dia tidak taat dari awal. Bahwa bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Dan kehendak Bapa ketika dia mengutus Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Golgota adalah bukti kasih Tuhan. Dan Getsemani adalah bukti di mana Yesus diproses. Dan dia berhasil melalui proses itu. Sehingga kita semua bisa menikmati Golgota. Tidak akan ada Golgota kalau tidak ada proses di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoa. Taat dalam kepasrahan. Tuhan peduli kepada saudara dan saya. Berjaga-jagalah. Paling tidak dalam satu hari. Ada 24 jam. 1 jam saja. Engkau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Jesus, terima kasih. Oh my Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan sudah datang dan memperdengarkan isi hatimu bahwa Engkau mengasihi kami. Bagian kami adalah taat dan pasrah Tuhan kepadamu. Berserah sepenuhnya kepadamu. Suka-sukamu Tuhan. Engkau lakukan buat kami. Terima kasih buat Golgota, bukti tanda kasih-Mu yang mau mati untuk kami bisa selamat Tuhan.
Terima kasih untuk setiap proses di Taman Getsemani yang Kau boleh perlihatkan kepada kami. Bahwa apapun itu Tuhan, bagian kami adalah berserah dan taat kepadamu Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah saja. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang dihianati oleh orang-orang dekat, oleh teman-teman, sahabat sepelayanan kami. Tapi ini yang Kau ajarkan. Terus Tuhan, Engkau berkata, hai teman, begitu lembutnya Engkau Tuhan. Dan Engkau Tuhan, mengampuni mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan musuh-musuhmu Tuhan, ketika Engkau disalibkan dan mereka Tuhan mencerca Engkau, memberikan Engkau anggur asam Tuhan, bahkan menusuk lambungmu, memaku Engkau Tuhan. Tapi ini yang Kau katakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, thank you Lord. Ajar kami untuk terus mengampuni Tuhan orang-orang yang bersalah kepada kami. Jesus yang baik, Engkau juga Tuhan mengajarkan untuk kami tetap setia dan berjaga-jaga. Terima kasih untuk Roh-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, mengingatkan kami, menginsafkan kami akan dosa dan menuntun kami Tuhan. Biarlah janganlah Roh-Mu menjauh daripada kami Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Bapa, hari ini kami mau berdeklarasikan Tuhan, bahwa 24 jam sehari, 1 jam saja kami akan Tuhan datang kepadamu dalam kepasrahan dan ketaatan. Dan jika saat ini Tuhan di antara kami ada yang punya persoalan Tuhan, kami melihat Tuhan kepasrahan-Mu. Dan Engkau tidak pernah berhenti berdoa. Dan ketika doa kami itu belum dijawab, Engkau tidak berhenti. Tapi Engkau menunjukkan bahwa kami terus harus berdoa. Meskipun doa itu terus yang kami ucapkan Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih buat teladan. Terutama cinta kasih-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Yes Lord. Tidak ada Golgota, tanda kasih, tanda pengorbanan, tanda keselamatan buat kami. Kalau Engkau tidak melalui Getsemani Tuhan. Di sanalah awalnya, di mana kami harus taat, berjaga-jaga, dan berdoa dalam kepasrahan dan ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu Tuhan, hamba berserah ya Bapa. Hamba-Mu ini sudah selesai berbicara. Tapi mohon Tuhan Roh-Mu yang kudus, untuk terus mengajar kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat cinta-Mu. Ajar kami juga mencintai sesama kami Tuhan. Terlebih kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap akal budi kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, untuk lawatan-Mu, untuk urapan-Mu. In Jesus mighty Lord we pray. Hallelujah. Amen. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu Christine Calvin ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang ketika kita sudah mau menghadapi hari Paskah ini ya, banyak sekali ya yang kita melihat kebaikan Tuhan ya, melalui penebusannya ya. Boleh saat ini kita masih berdosa ya, tetapi Dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk mengampuni kita ya. Oleh sebab itu kita jangan lagi bermain lagi dengan dosa ya, yang kita sudah lalui ya, yang sudah kita ditebus oleh Tuhan ya. Masih tekunkah kita untuk terus berdoa kepada Tuhan? Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Karena Tuhan Yesus itu tidak akan tutup telinganya. Dia akan menyenangkan telinganya. Untuk apa? Untuk mendengar setiap doa. Apa permintaan kita, apa yang jadi masalah dalam hidup kita. Itu yang harus kita terus lakukan ya. Berseru kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Jangan pernah putus untuk terus berseru kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi
Tapi saya percaya bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus kita pasti akan ditolong Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih, luar biasa ya. Hari ini penjabarannya luar biasa ya, sehingga kita bisa mengerti bagaimana di Taman Getsemani ya, Tuhan Yesus itu merasa ketakutan, bahkan mencucurkan keringat seperti darah yang keluar ya. Dan dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Kalau kita, mungkin kita sudah pingsan kali ya, udah nggak bisa ngomong lagi ya. Apalagi kalau sampai dicambuk sampai berapa kali itu ya. Waduh, itu sekali aja mungkin udah tetanus kita ya. Tapi luar biasa itu. Itu saya percaya kuasa Tuhan itu seperti itu. Oleh sebab itu, saya pegang di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, apa yang harus kita lakukan? Berdoa ke tempat yang sunyi, tutup pintu kamarmu. Berdoa, bertemu, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Selalu, always ya. Jadi jangan kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau ada masalah baru kita datang kepada Tuhan. Jangan seperti itu. Tuhan Yesus itu mengasihi semua anak-anaknya. Amin. Dia tidak pilih kasih. Amin. Ya, kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita. Ya, terima kasih untuk hambanya. Boleh Pak Derikson untuk nyanyi sebuah lagu yang tadi saya sudah SMS. Karena salibmu, ku hidup karena salibmu. Terima kasih Bu Christine Calvin, Tuhan berkati. Siap-siap doa siapa? Bu Lydia ya. Bincang-bincang Ibu Grace. Kita akan berdoa siapa? Kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Bagaimana pengorbanan Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatku. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatku di hidupku. Hanya Kau Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau
hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salibmu Tuhan, Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatku. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatku di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. haleluya. Saya doa ya. Ya, silakan Bu Lydia. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih di sore hari ini kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, di mana kami memperingati kembali sengsara Tuhan yang begitu besar untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa Tuhan. Kau yang sudah menjadi korban Bapa untuk menolong kami, Kau yang sudah rela Tuhan menyerahkan nyawa-Mu untuk menggantikan kami ya Bapa. Biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh menjadi orang-orang pilihan daripada-Mu, bahkan kami boleh menjadi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di mana hari-hari ini kami boleh mengingat kembali bagaimana Tuhan yang begitu baik, yang terlalu baik, bahkan Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, biar kami juga akan berbuat apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami, supaya kami juga boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menyelamatkan semua jiwa yang ada Tuhan, biar mereka boleh datang, boleh percaya kepada Tuhan. Pakai kami semua yang sore hari mengikuti job ini Tuhan. Kau pakai kami semua menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Kau pakai kembali Ibu Christine juga yang sudah melayani sore ini. Terus Kau jadikan berkat Tuhan tempat dia berada. Bahkan boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari Tuhan pakai kami semuanya. Tuhan berikan kami kesehatan semuanya. Tuhan akan menolong untuk hari ke depan. Kami terus melakukan hal-hal yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga doakan buat Bapak Pendeta Pak Mingguan, terus Kau pakai Tuhan dalam pelayanannya, Kau berkati dalam keluarga, anak mantu dan cucunya, berkati semuanya. Terima kasih Pak Hendra juga, Kau jamah Tuhan, Kau berkati juga Bapak, anak mantu cucunya. Semuanya Tuhan tolong. Kepada semua Tuhan yang mengikut dalam pekerjaan ini Tuhan tolong. Buat Bapak Pendeta Direkson juga tolong. Buat Pak Joni biar semuanya Tuhan sertai Tuhan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, biar kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Seperti sungai yang tidak pernah putus ya Bapak. Biar berkat-berkat Tuhan terus menyertai menolong buat kami. Kami serahkan semua doa dan permohonan kami Tuhan. Bahkan Tuhan tolong buat bangsa negara kami. Buat Jokowi terus lindungi jaga Tuhan. Kau pakai masih ada sisa di dalam pekerjaannya Tuhan. Biar lebih maju lagi Indonesia. Bahkan boleh dipandang kepada seluruh dunia. Bahwa di Indonesia ada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang wakbar, Allah yang besar Tuhan. Terima kasih mempersatukan semua bangsa kami ini Tuhan. Biar boleh melihat kemuliaan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Selamatkan Tuhan. Dari pembesar Tuhan sampai orang-orang jelata.
Tuhan selamatkan semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga demi keluarga, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua diberkati oleh Tuhan. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan terus memberkati segala pekerjaan yang dilakukan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dalam berkat Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati pelayanan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Dan apa yang kita lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Grace. Ya. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Ibu. Mana itu nggak kelihatan Ibu? Saya pakai. Ibu Christine, terima kasih. Terima kasih Bu Christine untuk firman-Nya pada sore hari ini. Kami semua diberkati. Dan kita akan sama-sama masuk dalam sharing ya. Kayaknya ini banyak sekali nih Pak yang mengikuti pada sore hari ini. Sharing. Jadi mungkin jangan sampai terlalu panjang dalam mengajukan itu ya. Kita sama-sama membagi waktu karena banyak ini yang masuk pada sore hari ini, luar biasa. Tuhan berkati. Jadi saya minta untuk waktunya sesingkat mungkin untuk kita supaya bisa berbagi, saling menguatkan dan membagi berkat. Recording stopped. Dan untuk pertama saya minta itu Ibu Messi, dia setia banget. Bu Messi, bagaimana? Sudah keluar Bu. Keluar. Bu Grace Ya. tadi ada janji Ibu Christine mau bikin door prize itu jadi nggak tuh? Ya, tapi bagi yang bertanya katanya ya Bu Christine ya. Silakan Bu Christine, coba pertanyaannya seperti apa? Bikin pertanyaan. Pertanyaan dari audiens yang mana nanti saya akan pilih yang mana yang paling terbaik. Tiga terbaik akan saya pilih. Ya. Itu Ibu Colleen itu angkat tangan itu mungkin mau ada pertemuan mau duluan mungkin Ibu Colleen dari Kalimantan. Silakan Bu. Ibu Colleen. Enggak Pak, itu tadi pas say hello aja buat Bu Christine ya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Sangat-sangat termotivasi. Itu saja sih. Cuma karena saya enggak biasa pakai handphone ini, jadi udah ini kayak handphone suami saya ini. Handphone saya lagi ngedrop nih. Lagi dicas. Saya pikir kok nggak capek, tangannya terangkat terus pikir saya. Nah, ini saya enggak biasa pakai handphone ini, Pak. Jadi bingung juga ini mematikannya ini bagaimana ini. Bu Grace. Iya. Terima kasih Ibu Colleen. Ada di sini ada Ibu Mila Calvin. Keluarga atau gimana? Silakan Ibu. Itu adik saya. Nanti Mila. Saya hadiahnya dikirim melalui Mila ya. Silakan Mila. Ini silakan Ibu. Ini saya dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya atau gimana Bu? Boleh pertanyaan, boleh juga keluarga nggak dapat hadiah ya, keluarga nggak dapat hadiah. Kalau saya nggak usah Bu, biar yang lain aja Bu. Nanti pertanyaan saya yang terpilih Bu. Oke, aja dulu Bu, makasih. Atau mau kasih kekuatan atau firman Bu, bagi berkat atau bagaimana?
Oh ya, cuman ini aja tadi menanggapi Madam Christine, bahwa tadi memang tidak ada Golgota kalau tidak ada Getsemani. Artinya sebelum kita mendapat siksaan ataupun kita mendapat siksaan, tidak ada yang paling ampuh kecuali kita berserah kepada Tuhan dan berdoa betul-betul sepenuhnya kepada Tuhan. Orang bilang doa adalah nafas kita, nafas orang Kristen.